Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 441-445. Selamat bersantai. Bab 441. Menurut pikiran Zhao Feng, akan lebih baik jika roh Holy Saint Partial memindahkannya ke tempat yang lebih akurat. The Secret True Dragon Gathering kemungkinan besar telah berakhir dan kepala Zhao Feng akan disakiti karena dipertanyakan oleh semua orang. Setelah semua, warisan yang dia masuk tidak diketahui dan Zhao Feng tidak tahu bagaimana menjelaskan di mana Zhao Yufei pergi karena ini dianggap rahasia besar. Tempat yang benar-benar ingin ia kunjungi bukanlah arena kuno atau Canopy Great Country tetapi kampung halamannya. Memikirkan kembali bagaimana dia melakukan perjalanan menuju negeri besar Canopy, itu karena situasi di kampung halamannya. Sebelum dia meninggalkan Master Clan yang baru, Haiyun Master dari Broken Moon Clan telah mengirim pembunuh setelah dia melintasi 13 negara. Sekarang, Zhao Feng memperkirakan waktunya telah matang dan kekuatannya sudah cukup untuk kembali ke area Cloud. Kamu meminta lebih dari yang saya pikirkan, tapi saya memiliki tokoh Saint ungu di sini yang sebanding dengan penandaan dimensi. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan melambaikan tangannya saat token ungu yang beriak mendarat di tangan Zhao Feng. Pak, Zhao Feng menerima Purple Saint Token dengan bingung. Purple Saint Token ini memiliki koneksi lemah dengan Purple Saint Ruins dan jika suatu hari kamu harus kembali ke Purple Saint Ruins atau jika Yufei membutuhkan bantuanmu, token ini dapat membuka jalan. The Purple Saint Partial Spirit menjelaskan. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut dan gembira. Ini berarti bahwa itu dia memiliki kesempatan lain untuk kembali ke sini setelah kembali ke benua bunga Azure. Ini adalah tokoh Saint Token yang terakhir dan hanya bisa digunakan 3 kali. Gunakan dengan hati-hati. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan. Zhao Feng mengangguk dan berjanji untuk melindungi Purple Saint Token. Saya juga punya beberapa item untuk Anda. The Purple Saint Partial Spirit mengangkat tangannya lagi dan sebuah cincin logam kuno, jimat giok naga dan bola kecil hitam muncul di udara. Hati Zhao Feng melompat. Naluri memberitahunya bahwa itu 3 item yang diberikan oleh roh Saint Partial ungu kepadanya tidaklah normal. Memikirkan tentang bagaimana roh paru Saint ungu adalah pengendali rerun dewa ini, bagaimana hadiah yang dia berikan mudah. Miao miao, kucing kecil pencuri tiba-tiba muncul dan sepertinya sangat bersemangat. Jimat naga giok ini diberi nama, Jade Dragon Protection, dan salah satu materinya adalah garis keturunan naga sejati kuno. Ini mirip dengan perlindungan Dewa Void tetapi lebih unik. Saya T. Dapat menyerang dan bertahan dan dapat digunakan 2 kali. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit diperkenalkan. Mata Zhao Feng menyala setelah mendengar ini. Sebelumnya, dia telah melihat Ye Yanyu menggunakan perlindungan Dewa Void. Kekuatan yang menghancurkan itu bahkan melukai pohon Yao yang menjulang. The Void God Protection memiliki 1/10 kekuatan dari Void God Realm King dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Jika digunakan dengan baik, serangan dari perlindungan Dewa Void bahkan bisa membunuh Sovereign di Origin Core Realm. Jade Dragon Protection yang diberikan oleh roh Saint Partial ungu kepadanya bahkan lebih unik dan bisa digunakan 2 kali. Cincin logam kuno ini adalah cincin interspatial khusus dan dapat menyimpan banyak barang dan sangat sulit, hampir tidak dapat dihancurkan. Ruang di dalamnya beberapa ratus kali lebih banyak dari semua item interspatial Anda ditambahkan dan juga dapat digunakan sebagai tas hewan spiritual. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan berkata. Zhao Feng terkejut dan ketika dia menempatkan kesadarannya ke cincin logam kuno, dia bisa merasakan bahwa itu ruang di dalamnya setidaknya memiliki radius 1 mil. Kita harus tahu bahwa itu barang-barang interspatial yang normal hanya dapat menahan barang-barang seharga beberapa yard dan cincin interspatial yang dapat menahan radius 1 mil tidak pernah didengar di benua bunga Azure. Selain itu, cincin logam kuno ini juga dapat menyimpan hewan-hewan spiritual. Miao miao, sosok kucing pencuri kecil itu muncul dan menghilang di dalam cincin logam kuno. Dengan cincin ini, tindakan Zhao Feng nanti akan jauh lebih mudah. Akhirnya, The Purple Saint Partial Spirit memperkenalkan mutiara hitam kecil terakhir. Ini adalah 10,000 Ghost Pearl, yang sucium untuk Dao of Ghost dan berisi udara yin dan hantu. Sangat cocok untuk melatih Ghost Course dan Ghost Course yang normal di dalamnya akan mampu kultivasi lusinan kali lebih cepat. Saat itu 10.000 hantu kaisar melatih puluhan ribu mayat hantu di dalam ini dan menyapu beberapa sekte bintang 2 yang kuat. Petik 2. Setelah mengambil 10.000 hantu mutiara,
Zhao Feng menemukan bahwa itu barang ini beberapa peringkat lebih tinggi dari lotus hitam yang dia ambil. Itu jelas bahwa itu roh Sein parsial ungu melihat bahwa itu Zhao Feng tertarik membesarkan hantu-hantu dan karenanya memberi 10.000 hantu mutiara ini. 10.000 hantu parul, jade Dragon Protection, dan cincin logam kuno semuanya sangat membantu untuk Zhao Feng. Zhao Feng bersiap-siap setelah membuang 3 barang itu. Yu Fei, kita akan bertemu nanti. Sebelum dia pergi, Zhao Feng melirik tajam ke arah Zhao Yufei. Menjadi pewaris dari Purple Night Saint Lord dan dimensi Purple Saint, masa depannya dan tekanan pada dirinya tidak kecil. The Purple Saint Partial Spirit memberi Zhao Feng barang-barang ini berharap bahwa itu Zhao Feng mungkin membantunya sedikit terutama sebelum dia benar-benar tumbuh. Dalam kenyataannya, bahkan tanpa barang-barang ini, Zhao Feng akan membantu karena hubungan mereka. Detik berikutnya, seluruh Purple Saint Ruins sedikit gemetar dan ruang tampaknya terdistorsi. Zhao Feng juga menghilang dari dimensi Saint Purple saat ini. Pintu ungu bercahaya lenyap. Yu Fei, meskipun orang ini tidak memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches, sejarah mata kirinya pasti terhubung dengannya. Jika Anda mampu menjadi istrinya, akan ada manfaat besar. Petik 2. Mata Purple Saint Partial Spirit penuh dengan senyuman. Zhao Yufei, yang duduk di tanah dan memperbaiki kunci kristal, menjadi merah. Pada saat yang sama di lautan tanpa batas. Sua-sua-sua. Angka demi satu muncul di udara. Semua angka ini adalah murid dari 3 sekte. Ada yang dipenuhi dengan kekecewaan, orang lain suka dan tidak mau. 3 raja di realm Void God membeku ruang dalam 1000 mil dan setiap jenius dipertanyakan oleh eselon atas dari 3 sekte. Pada akhirnya, Ye Yanyu dan Zhuang Waner juga dikirim. Warisan Purple Saint Ruins telah berakhir. Kerangka emas berkata tanpa emosi. Weng, 3 Void God Realm Kings tiba-tiba merasakan sesuatu. Saat itu makhluk tidak dikenal dikirim keluar dari rerun Dewa Ungu Saint tetapi tidak muncul di tempat kita. Bibir bulan Dewi Alis berjubah berkerut saat dia memejamkan mata dan merasakan sekeliling. Aku juga punya perasaan pucat yang sama. Kerangka emas dan raja dari jalan setan semua setuju. Dalam contoh Zhao Feng telah dikirim keluar, 3 raja di realm Void God telah merasakan gangguan yang tidak biasa di ruang angkasa. Siapa yang akan keberadaan yang dikirim keluar? Ketiganya memiliki jawaban mereka segera. Pewaris bisa dikecualikan karena pewaris membutuhkan waktu lama untuk mewarisi rerun dewa dan tidak bisa pergi. Para murid dari 3 sekte semua memiliki token warisan mereka dan juga bisa dikecualikan. Selanjutnya, roh Holy Saint Partial akan menghabiskan banyak energi hanya dengan mengirimkan satu orang ke tempat yang jauh. Itu tidak akan melakukan hal seperti ini untuk para murid dari ketiga sekte. Jawabannya sangat jelas. Hanya Zhao Feng yang telah membantu mereka akan menerima perawatan ini. Tidak bisa merasakannya lagi. Bulan yang meramal Bibi Dewi mencoba berhubungan dengan kalajengking muda di telapak tangannya. Void God Realm Kings memiliki kemampuan luar biasa dan mudah mengendalikan kalajengking anak muda. Namun, karena fakta bahwa itu kalajengking muda itu terlalu jauh dari Zhao Feng dan lemah, itu tidak bisa merasakan Zhao Feng. Sepertinya daerah Zhao Feng adalah bukan kepulauan Tianlu tetapi kekuatan roh Holy Saint parsial terbatas dan tidak akan bisa mengirimnya terlalu jauh. Bulan berjubah Bibi Dewi sudah punya tebakannya. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah dengan sabar meningkatkan kekuatan kalajengking anak muda sampai titik tertentu di mana ia dapat memperkirakan keberadaan pemiliknya. Setelah menghilang dari dimensi Saint Purple, kalajengking anak muda ini adalah satu-satunya jejak yang mengarah ke Zhao Feng. Di tempat yang jauh, jauh-jauh. Di berbagai hutan sunyi. Weng, sebuah pintu ungu bercahaya muncul entah dari mana dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi menjadi kacau. Pada saat ini, kilat dan angin tampak berinteraksi. Meskipun pintu ungu sepertinya didorong kembali oleh langit dan bumi di sini, itu dengan paksa terbuka. Sua, seorang pemuda berambut biru berjalan melalui pintu ungu dan gangguan di sini menyebabkan binatang-binatang gemetar ketakutan dan gelisah. Mata spiritual Lord Zhao Feng terbuka dan dia bergumam pada dirinya sendiri, metode Saint Parsial roh ungu ini tidak dapat diukur. Itu mengirim saya langsung kembali ke benua bunga Azure dari rerun dewa. Petik 2. Zhao Feng telah mencium aura yang sangat familiar dengan dia muncul. Aura Azure Flower Continent sangat berbeda dari dimensi Saint Purple dan tempat di mana Zhao Feng berada sangat dekat ke 13 negara. Mata Zhao Feng berkelip dan menebak bahwa itu dia mungkin dikirim ke sudut kecil area Cloud. Area Cloud memiliki 13 negara dan 2 negara kuat. Terlepas dari kota-kota itu sendiri,
sisanya adalah tanah tandus dan biasanya dipenuhi dengan sejumlah besar binatang mematikan. Bahkan beberapa True Spirit Realms tidak berani bertualang di sini. Karena tanah tandus terlalu besar dan Zhao Feng muncul entah dari mana, dia tidak yakin di mana dia berada. Cheng, sosok Zhao Feng melintas saat ia mendarat di pohon dan secara naluriah membuka mata spiritual godanya untuk bertahan hidup di tanah. Namun, saat dia membuka mata spiritual lordnya, ekspresinya berubah secara dramatis. Zhao Feng merasakan kedalaman mata kirinya meluas dan mulai sakit. Apa yang sedang terjadi? Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan kolam beku membentang hingga 9,8 meter dan mendekati 9,9 meter. Di hutan sepi, alis Zhao Feng berkerut dan dia menggosok pelipisnya. Gelombang rasa sakit datang dari mata kirinya. Dia tidak tahu apakah itu hanya dia, tetapi kolam beku di mata kirinya mulai beriak. Seolah-olah gunung es akan mencair. Perasaan ini, Zhao Feng merasa sedikit lelah. Dia memiliki perasaan yang sama sebelumnya ketika mata spiritual Lord mengalami perubahan, tetapi lebih menyakitkan kali ini. Tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan mata spiritual godanya, tetapi begitu dia melakukan rasa sakit akan menjadi puluhan kali hingga ratusan kali lebih kuat. Zhao Feng tidak dapat memastikan apakah ini karena dia terlalu sering menggunakan matanya di rerun dewa atau mata spiritual godanya akan berevolusi. Mungkin itu sedikit dari keduanya dan itu sudah mulai mengalami perubahan yang tidak diketahui. Perubahan dalam mata spiritual Lord dan apa yang akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng berharap dan sedikit khawatir untuk itu. Dia tidak tahu apa perubahan selanjutnya dari mata spiritual Lord. Zhao Feng dengan paksa menenangkan dirinya dan mengedarkan kekuatan garis darahnya. Sensasi dingin bergegas masuk ke dimensi mata kirinya dan memblokir kolam pembekuan. Detik berikutnya, iris kiri Zhao Feng menjadi hitam lagi tetapi redup. Dalam dimensi mata kirinya, dinginnya aura yang membeku telah menghilang dan digantikan oleh perasaan halus dan berair. Elemen kekuatan darah saya memang terkait langsung dengan mata spiritual Lord. Zhao Feng menemukan bahwa itu keadaan garis darahnya berada di antara es dan air. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis darahnya dan mengirim bunga es dan kilat ke udara. Riak substansi mirip air bermekaran seperti kristal. Perubahan kekuatan telapak tangan tidak jauh berbeda, tetapi Zhao Feng menemukan bahwa itu kontrol dan penggunaan kekuatan garis darahnya lebih dari 2 kali lebih halus dari sebelumnya. Zhao Feng tidak tahu apakah perubahan dalam mata spiritual Lord itu baik atau buruk, tetapi dia yakin bahwa itu, bahkan jika dia tidak menggunakan mata spiritual Lordnya, kekuatan tempur dan kartu tersembunyinya cukup untuk mendominasi 13 negara dan 2 negara kuat. Pada saat ini, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan Ice Spiritual Lord dan tidak yakin kemana harus pergi. Miau miau, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahunya dan melemparkan beberapa koin tua ke udara sebelum tersenyum dan menunjuk ke arah tertentu. Peramal kecil, saya akan mempercayai Anda sekali ini. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Dia setengah percaya dan setengah meragukan kemampuan ramalan kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng berubah menjadi busur petir buram yang melaju menuju area tertentu. Menurut arah yang dicuri si kucing kecil, Zhao Feng terbang beberapa ribu mil sekaligus. Di depan adalah tanah tandus, tapi ada sungai dan danau sesekali yang membuat mata rohan Lord Zhao Feng merasa akrab dan dekat. Zhao Feng jelas bertemu dengan beberapa binatang mematikan pada periode ini, tetapi dia membunuh mereka dengan jentikan jari-jarinya. Kultivasi Zhao Feng telah mencapai puncak True Mystic Rank dan dapat dianggap sebagai True Lord Rank setengah langkah. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata spiritual godanya, dia tidak takut pada True Lord Ranks yang normal. Setelah sedikit lelah, Zhao Feng memanggil Azure Swallow dari cincin logam kuno. Cincin logam kuno memang hadiah yang layak diberikan oleh roh Sein parsial ungu. Itu bisa menyimpan barang-barang normal serta hewan peliharaan spiritual. Karena dia tidak fokus untuk meningkatkannya, kultivasi Azure Swallow hanya berada di setengah langkah True Spirit Realm, tetapi kemampuan terbangnya jauh lebih kuat daripada realm spiritual normal. Setelah terbang beberapa ribu mil lagi, Zhao Feng masih tidak melarikan diri dari tanah tandus dan sedikit marah, dia siap untuk mencabut kucing pencuri kecil dan mempertanyakannya. Tepat pada saat ini, dari ngarai di bawah, di samping sungai yang panjang, tumbuh 7 atau 8 angka. Angka-angka ini memiliki kultivasi yang cukup besar, yang terlemah adalah Sky Ascended Realm ke-7, ada 2,5 langkah True Spirit Realms, dan pemimpin adalah seorang ahli di Realm Spirit Realm. Bajingan dari aliansi naga besi, mati. Bagaimana mereka cepat sekali.
Orang-orang dari aliansi naga besi sudah dikejar sampai di sini. Petik 2. Angka-angka ini tampaknya baru saja menemukan Zhao Feng dan dibebankan dengan mata merah dan niat membunuh. Zhao Feng bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan secara tidak sengaja diserang. Dia dengan cepat mengamati orang-orang ini dan melihat bahwa itu 7 atau 8 dari mereka mengacak-acak. Sudah jelas bahwa itu mereka telah bertempur dalam pertempuran belum lama ini. Pemimpin adalah seorang tua berjubah coklat yang berada di alam semesta sejati dan lebih kuat dari Guru Haiyun sejak saat itu. Semua orang hati-hati, meskipun orang ini sangat muda, dia berada di Real Spirit Realm. Petik 2. Dia tidak bisa mendeteksi kultivasi Zhao Feng, tetapi dia yakin bahwa itu kultivasi ada di alam semesta sejati. Mereka baru saja bertempur dalam beberapa pertempuran dan kekuatan mereka tidak mencapai puncaknya. 6 atau 7 orang lainnya langsung menjadi waspada. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka masih akan membayar harga yang sangat besar untuk melukai atau membunuh ahli Realm Spirit True. Dalam situasi normal, mereka akan kehilangan lebih dari setengah orang mereka untuk menang. Ekspresi Zhao Feng berubah dari kejutan menjadi sukacita dan minat setelah dikelilingi oleh 8 orang. Akhirnya ada orang. Zhao Feng menghela nafas lega. Melihat Zhao Feng menjadi bahagia bukannya terkejut setelah dikelilingi, wajah tua berjubah coklat menjadi lebih serius dan dia mengutuk dalam hatinya. Bajingan, berikan namamu sebelum mati. Itu adalah setengah langkah True Spirit Realm, pemuda berjubah kaya yang berteriak. Menghadapi situasi ini, Zhao Feng secara naluriah menggunakan Eye of Heart-nya untuk mempertanyakan orang-orang ini dengan efisiensi tertinggi, tetapi rasa sakit dari mata spiritual godanya membuatnya melepaskan pikiran ini. Ya, dia tidak terbiasa dengan hari-hari tidak menggunakan mata spiritual Lord. Zhao Feng menghela nafas tak berdaya, tetapi memikirkannya, senyuman muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia memiliki mata spiritual Lord dan kemampuannya mengungkapkan segalanya di depannya. Perasaan kontrol itu kuat tetapi membuat proses kehilangan rasanya. Dan sekarang, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan mata spiritual godanya dan dapat mengalami kehidupan orang normal. Perubahan keadaan hati ini membuat ekspresi dingin Zhao Feng mencair dan menjadi lebih menyenangkan. Oh baiklah, aku akan memberitahumu semua tahu siapa aku sebelum kamu mati. Nama pemimpin bab ini adalah Zhao Feng. Zhao Feng berpura-pura misterius dan memberi namanya. Saat itu, Zhao Feng telah berpartisipasi dalam perjamuan aliansi 13 negara dan datang lebih dulu. Namanya dipukul di 13 negara. Meskipun 2 tahun telah berlalu, Zhao Feng masih percaya bahwa itu namanya tidak sepenuhnya dilupakan oleh orang-orang. Zhao Feng, 7 hingga 8 orang berhenti sebentar dan beberapa dari mereka mulai berpikir tetapi tidak dapat mengingat pakar Realm True Spirit apapun yang disebut Zhao Feng. Tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Orang-orang saling melirik dengan bingung dan terkejut, lalu semua berbalik ke arah tetua berjubah coklat. Tetua berjubah coklat jelas sangat berpengalaman dan tahu sebagian besar Realm Roh sejati di area Cloud. Namun, tetua berjubah coklat juga menggelengkan kepalanya dan mengunci alisnya. Di 2 negara kuat, seorang jenius True Spirit Realm muda seperti itu akan berada di antara Bei Moi dan perusahaan yang telah memasuki Sacred True Dragon Gathering berbulan-bulan yang lalu. Melihat ekspresi orang-orang ini, Zhao Feng sangat terkejut. Saat itu, ia dianggap terkenal di 13 negara, tetapi orang-orang ini bahkan tidak tahu namanya. Ini mengejutkannya. Hanya pemuda berjubah kaya di setengah langkah True Spirit Realm yang bergumam pada dirinya sendiri. Nama ini sepertinya muncul 2 tahun lalu di daftar buronan yang dicari. Mendadak, Ketua Chapter Zhao, Ketua Chapter, jantung tua berjubah coklat melompat saat dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Di area Cloud, kultivator Real Spirit Realm tinggi dan biasanya semua setidaknya Elder. Judul Chapter Leader terdengar seperti judul mid-tier, yang tidak mungkin untuk area Cloud. Hanya kultivator Lord rank dari beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Scarlet Moon Demonic Religion hampir menyatukan benua, diberi gelar kapten. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, bertelurnya sekte setan The Scarlet Moon mulai hidup kembali di tepian benua. Aliansi Iron Dragon sepertinya didukung oleh sekte setan bulan merah. Ini bukan rahasia di antara eselon atas area Cloud. Mungkinkah orang ini, tetua berjubah coklat mulai berkeringat dingin saat dia panik karena ketakutan. Jika tebakannya benar, maka bahkan jika partainya beberapa kali lebih kuat, itu tetap tidak akan cukup untuk mengisi celah di gigi lawan. Salah satu dari pemimpin Chapter of the Scarlet Moon Demonic Religion akan cukup untuk memerintah satu sisi. Saat itu, setiap Chapter of the Scarlet Moon Demonic Religion dapat menghancurkan area Cloud.
Itu benar, saya ketua Zhao, kata Zhao Feng dengan santai dan tidak setuju. Dia adalah ketua umum Sekte Darah Besi dan, dari reaksi Elder berjubah coklat, dia memiliki tebakannya. Ini bukan 13 negara, dan jika tempat ini bukan negara kuat naga besi maka itu adalah negara kaya kuat langit. Tidak seorang pun dari 13 negara tidak akan tahu nama Zhao Feng. Setelah semua, ia telah memenangkan aliansi perjamuan dan memperoleh surat perintah dari Master Haiyun sesudahnya. Jadi, apakah tempat ini negara kaya kuat negara atau negara kuat naga besi? Aliansi Iron Dragon terlalu banyak berpikir untuk mengirim ahli levelmu untuk membunuh kita. Elder berjubah coklat mengambil napas dingin dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Aura Zhao Feng tidak dapat diduga dan sepertinya menyelimuti dunia. Tetua berjubah coklat tidak bisa melihat melalui itu. Mendengar lawan menyebut dirinya, Ketua Bab, tetua berjubah coklat itu 50-60% yakin siapa dia. Ketiga, cepat melarikan diri dan bertemu dengan Old Su dan Putri Jin. Serahkan dia pada lelaki tua ini. Petik 2. Elder berjubah coklat berteriak saat ki-nya dari roh sejati mulai terbakar. Dalam sekejap itu, radius 20 hingga 30 meter menjadi tertutup oleh cahaya kuning dan hancur ke arah Zhao Feng. Zhao Feng terkejut karena tubuhnya menjadi sedikit lebih berat. Untuk menghentikan Zhao Feng, tetua berjubah coklat telah membakar ki-nya roh sejati untuk memberikan, ketiga mulia, dan perusahaan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Elder Jiang, kamu, pemuda berjubah kaya, atau Third Highest, memiliki mata merah dan berlinang air saat dia mundur bersama 6 orang lainnya. Sebelum dia mundur, dia melirik ke arah pemuda berambut biru itu. Siapa dia membuat Elder Jiang yang kuat merasa putus asa? Domain benteng naga batu. Elder Jiang yang berjubah coklat meraung saat dia membakar ki-nya roh sejati dan menyodorkan beberapa telapak naga batu kuning yang menyelimuti sosok Zhao Feng. Domain benteng naga batu. Elder Jiang yang berjubah coklat menggunakan gerakan membunuh dan raungan samar naga tampak bergema di ruang angkasa. Cahaya cemerlang kuning langsung menerangi semuanya dalam jarak puluhan yard. Naga batu, satu demi satu, hancur ke arah Zhao Feng dan menciptakan kehancuran mematikan saat mereka berputar dan berbalik. Kekuatan yang menghancurkan membuat kekuatan sejati, ketiga tertinggi, dan perusahaan bergetar. True Spirit Realms memang layak untuk diacungi jempol. Metode mereka membuat orang lain kagum. Pada saat ini, Elder Jiang yang berjubah coklat telah membakar ki-nya dari True Spirit dan yakin dia bahkan bisa menghentikan True Mystic Ranks yang normal untuk sementara waktu untuk memberikan waktu Third Highest untuk melarikan diri. Kekuatan sejati Elder Jiang telah mencapai derajat ini. Bisakah pemuda berambut biru itu benar-benar memblokir serangan Elder Jiang? Petik 2. Yang mulia ketiga tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang saat dia berlari. Dia tidak berani melawan perintah Elder Jiang, tetapi usia pemuda berambut biru itu bahkan lebih rendah dari usianya sendiri. Metode apa yang dia miliki untuk membuat Elder Jiang panik dalam ketakutan dan mempertaruhkan nyawanya demi kesempatan untuk membiarkan Third Highest lolos? Yang ketiga merasa tidak mau dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Bum bum bum, naga-naga itu menabrak pemuda berambut biru dan menciptakan ledakan keras. Ketiga mulia dan perusahaan baru saja habis 100 meter. Apakah dia mati? 7 lainnya melambat dan melihat kembali ke arah daerah yang dipenuhi debu. Mereka semua dipenuhi dengan sukacita. Mungkin pemuda berambut biru itu tidak terlalu kuat dan benar-benar dibunuh oleh Elder Jiang dalam satu gerakan. Tanpa ada perlawanan, apakah ini nyata? Kecepatan napas Elder Jiang meningkat saat wajahnya pucat pasi. Pemuda berambut biru di penglihatannya telah terbunuh dalam satu gerakan. Kemenangan tiba-tiba membuat Elder Jiang merasa tidak nyaman. Ketika debu jatuh, pemuda berambut biru itu menghilang bersama dengan angin dan tidak ada jejak auranya. Hahaha, yang disebut ketua kelompok itu biasa-biasa saja. Kami hanya mendengar tentang benteng naga Fort Elder Jiang didesas-desus dan benar-benar sesuai dengan namanya. Ketiga mulia dan kekhawatiran perusahaan berubah menjadi kebahagiaan saat langkah kaki mereka berhenti. Suara petir melintas di udara. Tidak bagus, larilah. Elder Jiang sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak. Ketiga mulia dan perusahaan semuanya tercengang. Sangat terlambat. Sebelum mereka bisa bereaksi, suara tanpa emosi terdengar di samping telinga mereka. Kiu, kilatan cahaya samar-samar berkondensasi di udara di atas mereka. Apa? Ketiga mulia dan perusahaan mendongak kaget. Seorang pemuda berambut biru yang dikelilingi oleh gelombang petir muncul di atas mereka. Ketiga, lari, Scarlet Moon Beach, datang dan lawan aku. Petik 2. Elder Jiang meraung dengan kebencian dan penyesalan.
Zhao Feng tidak peduli dengan dia dan semburan petir menyelimuti 6 atau 7 orang di bawahnya. Kilau biru langsung berguling radius 20 hingga 30 yard dan menutupi kelompok. Arg, 6 atau 7 orang mulai gemetar. Setengah napas kemudian, celepuk-celepuk-celepuk. Ketiga tertinggi dan perusahaan jatuh ke tanah dalam ketakutan. Sensasi mati rasa membuat mereka tidak bisa bergerak bahkan jari. Mereka hanya bisa menyaksikan ketika pemuda berambut biru itu mendarat. Kamu adalah tuan ketiga itu. Pemuda berambut biru itu berjalan ke arah pemuda berjubah kaya dan bertanya dengan santai. Di antara kelompok, pemuda berjubah kayanya adalah yang terkuat dan kultivasinya telah mencapai setengah langkah terus spirit realm. Dengan demikian, ia mampu bertahan setengah napas. Kamu bisa menyiksa, membunuhku, atau melakukan apapun yang kamu inginkan. Yang ketiga berusaha menenangkan dirinya di depan rasa takut akan kematian. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Dia tidak berencana untuk menginterogasi mereka karena ini akan memakan banyak waktu. Matanya berbalik ke arah Elder Jiang yang berjubah coklat yang dengan cepat mendekat. Saya akan bertanya, Anda menjawab. Jika Anda mengatakan setengah kata yang salah, pemimpin bab ini akan memenggal kakinya. Petik 2. Niat membunuh muncul di wajah Zhao Feng. Langkah Elder Jiang membeku. Guntur niat membunuh dari pemuda berambut biru membuatnya merasa dingin. Yang terpenting, third highest disandera. Menurut analisisnya, lawan telah mencapai peringkat mistis benar setidaknya. Tidak ada peluang sama sekali. Anda bertanya, Elder Jiang menghela nafas berat dengan kepahitan dan Zhao Feng mengangguk puas. Kelompok itu jatuh diam, menunggu pertanyaan Zhao Feng. Pertanyaan pertama, di mana ini? Pemuda berambut biru itu bertanya dengan santai. Apa? Pihak ketiga dan perusahaan merasa seolah-olah leher mereka tercekik, tetapi Elder Jiang tidak berani menanggapi dengan lambat. Ini adalah ujung dari mantan Sky Ridge Strong Country. Lain beberapa ribu mil tenggara akan menjadi kota terdekat dari negara kaya kuat langit. Petik 2. Negara kuat kaya langit. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Ini tidak jauh dari tebakannya. Tempat ini hanya bisa berada di dekat dua negara yang kuat karena tidak ada yang tidak kenal Zhao Feng di 13 negara. Mengapa ini disebut negara kaya mantan Sky Ridge? Eksistensi macam apa itu aliansi naga besi? Petik 2. Zhao Feng terus bertanya, apakah kamu, bukan dari area Cloud? Elder Jiang bingung. Apakah pemuda ini tidak tahu bahwa itu negara kuat kaya langit telah dihancurkan dan negara kaya kekayaan langit mula-mula sekarang adalah wilayah aliansi naga besi? Setelah beberapa pertanyaan, Zhao Feng sekarang tahu apa situasi terkini dari area Cloud. Sebelum Zhao Feng pergi, keseimbangan antara negara kuat naga besi dan negara kuat kaya langit telah rusak. Dari permukaan, itu karena negara kuat naga besi memiliki peringkat tuan benar baru, tetapi dalam kenyataannya, semua ini disebabkan oleh Sekte Setan Bulan Merah. 2 tahun yang lalu, ketika perjamuan klan aliansi 13 diadakan, negara kaya kuat langit telah dikalahkan oleh negara kuat naga besi. Untuk menghentikan 13 klan dari membantu negara kaya yang kaya, negara kuat naga besi mengirim ahli mereka dan menyerang para jenius di aliansi perjamuan. Zhao Feng masih ingat bagaimana Broken Moon Clan dikejar. Pada hari itu, Guru Haiyun mengkhianati mereka dan menyerang Master Klan Bulan Rusak asli, yang menghasilkan kematian klan Master yang murni dan indah. Pada hari itu, Elder pertama membakar kinya roh sejati dan kehilangan lengan. Pada hari itu, Zhao Feng memimpin orang-orang yang selamat dan melarikan diri dari pengejaran para ahli di realm spiritual. Akhirnya, Zhao Feng mengambil surat Elder pertama untuk menemukan wanita bernama Liu Qinxin di Canopy Great Country. Sebelum dia pergi, Zhao Feng telah dicari oleh Guru Haiyun di 13 negara. Berpikir kembali ke peristiwa ini, hati Zhao Feng bercampur. Tanpa situasi saat itu, tidak akan ada dia saat ini. Ini juga mengapa Zhao Feng memberikan kesempatan untuk tinggal di Purple Saint Ruins dan memilih untuk kembali ke sini. Aliansi Iron Dragon memiliki kendali atas negara kuat naga besi, sementara negara kuat kaya langit dan 13 negara kini menjadi bawahan. Bisa dikatakan bahwa itu seluruh area Cloud telah diambil alih oleh Iron Dragon Strong Country dan mereka memperluas kekuatan mereka keluar ke set di dekatnya, negara Rong. Suara Elder Jiang sangat serius ketika dia menyebutkan kekuatan aliansi besi naga dan dia memperhatikan ekspresi Zhao Feng saat dia berbicara. Pemuda berambut biru kadang-kadang memiliki niat membunuh berkedip dan menghela nafas. Elder Jiang menduga bahwa itu pemuda berambut biru ini seharusnya telah meninggalkan area Cloud sebelum aliansi Iron Dragon diciptakan. Pemuda ini memiliki perasaan unik terhadap area Cloud, tetapi dia bahkan tidak tahu situasi tempat ini.
Ini berarti bahwa itu pemuda ini mungkin bukan musuh. Elder Jiang menghela napas dan memeriksa Zhao Feng dengan cermat tetapi tidak dapat mengingatnya. Itu adalah Terthaes yang menatap erat pada Zhao Feng dan berseru, apakah kamu orang yang diinginkan 2 tahun yang lalu? Jenius nomor 1 dari 13 negara. Petik 2. Pihak ketiga mencoba mengingat para pemuda. Orang yang diinginkan memiliki rambut biru dan 1 mata, sementara pemuda ini di depan mereka memiliki rambut biru dan mata kirinya redup. Saya tidak berpikir bahwa itu masih ada orang di negara kaya yang kaya Sky yang mengingat saya. Zhao Feng bergumam, ini berarti kita bukan musuh tapi teman. Yang ketiga sangat gembira, itu benar, kita semua berasal dari negara kaya kuat langit dan merupakan musuh dari aliansi Iron Dragon. Terthaes dan kami adalah murid pribadi dari Skywind Pavilion, kepala dari Skyreach Seven Clans. 5 atau 6 orang lainnya berkata dengan hormat. Zhao Feng ingat bahwa itu Skywind Pavilion adalah klan paling kuat dari negara kaya dan sebanding dengan salah satu dari 4 keluarga besar di Canopy Great Country. Saat itu dia telah menghadiri perjamuan aliansi 13 klan dan Skywind Pavilion telah dihancurkan. Yang lama ini adalah elder dari Skywind Pavilion dan bukan dari keluarga kekaisaran. Kami berusaha bangkit lagi tetapi kami terus dikejar oleh aliansi Iron Dragon. Petik 2. Wajah Elder Jiang yang berambut coklat dipenuhi dengan kepahitan. Zhao Feng sekarang sepenuhnya memahami situasi area Cloud. Sederhananya, area Cloud sekarang diperintah oleh aliansi Iron Dragon dan hanya sejumlah kecil orang yang menolak. Situasinya jauh lebih parah dari yang dibayangkan Zhao Feng. Dia bahkan berpikir apakah dia harus kembali ke Canopy Great Country dan meminta dukungan. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pikiran ini. Meskipun situasi area Cloud buruk, Zhao Feng tidak sama seperti dulu. Pada saat ini pada waktunya. Sow. Suara terbang muncul di awan. Zhao Feng melirik dan melihat seekor burung bersayap besar di awan. Di atasnya lebih dari selusin angka dan aura terlemah berada di langit ke-6 atau ke-7 dari alam yang ditinggikan. Hahaha, menelurkan Skywind Pavilion, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Angka-angka itu terbang dari burung bersayap darah. Pemimpin adalah sosok kurus yang memegang sabit berwarna darah. Orang itu menjilat bibir mereka dan melepaskan aura yang mewarnai langit. Tidak bagus, orang itu adalah Bloodsickle Slaterer, yang pernah membunuh sebuah kota yang penuh dengan puluhan ribu orang dan bahkan menghancurkan klan kecil dengan sekelompok elit. Wajah Elder Jiang yang berambut coklat pucat pasi. Mendengar judul, Bloodsickle Slaterer, ekspresi orang-orang dari Skyreach Imperials menjadi abu-abu. Pria bertulang di depan burung bersayap darah memegang sabit berwarna darah dan tampaknya menjadi wakil dewa kematian. Gelombang aura berdarah yang kuat berubah di awan dan membuat hati orang melompat. Apakah surga ingin membunuhku? Bagiku bertemu dengan penjagal ini. Petik 2. Tubuh Terthaes gemetar karena putus asa. Di bawah metode terkendali dan berlumuran darah dari aliansi naga besi, negara-negara marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara mereka, Bloodsickle Slaterer adalah algojo aliansi Iron Dragon yang terkenal karena membunuh. Resistensi sekecil apapun menghasilkan pembantaian kota, keluarga, atau bahkan klan. Hanya ekspresi Zhao Feng yang tidak berubah saat dia mengusap mata kirinya dengan malas. Mata spiritual Lord baru saja berubah begitu aku kembali ke sini. Rasa sakit di mata Zhao Feng lebih menyakitkan seiring waktu berlalu. Bahkan jika dia tidak menggunakan Eye Spiritual Lord, itu akan sedikit sakit. Adapun, pembantai sikle darah, Zhao Feng bahkan tidak menatapnya. Tindakan santai Zhao Feng dilihat oleh Elder Jiang dan dia terkejut. Pertukaran dari sebelumnya memungkinkan Elder Jiang untuk menebak bahwa itu Zhao Feng setidaknya di peringkat mistis benar. Namun, ini tebakan setelah semua. Tetapi jika tebakannya benar, Zhao Feng bisa melindungi mereka jika dia mau. Meskipun Bloodsickle Slaterer kuat dan memiliki catatan bertarung melawan True Mystic Rank, dia belum mencapai True Mystic Rank sendiri. Hati Elder Jiang bergerak dan menjadi hamil. Satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki adalah bahwa itu Zhao Feng tidak akan membantu karena area Cloud sekarang berada di bawah kendali aliansi Iron Dragon. Jika Zhao Feng menyerang, itu berarti bertarung melawan aliansi Iron Dragon. Meskipun True Mystic Rank kuat, itu tidak cukup untuk melawan aliansi Iron Dragon. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk mempertimbangkan menyerah atau aku akan membunuhmu semua. The Bloodsickle Slaterer mendarat dari burung bersayap darah. Sow. Angka-angka yang lebih dari selusin tampaknya dewa yang turun dari langit dan dikelilingi kelompok dengan pengalaman. Elder Jiang gelisah sementara Terthaes dan kaki-kaki perusahaan gemetar ketakutan.
Mereka telah mendengar nama terkenal Blood Cycle Slaughterer dan 10 napas pertimbangan selalu merupakan sikapnya. Menyerah atau mati. The Blood Cycle Slaughterer menjilat bibirnya. Dia suka menyaksikan perjuangan musuh dalam ketakutan tanpa batas. Matanya yang lucu mengamati kelompok itu dan dia dengan samar menganggukkan kepalanya. Tatapan pemetik darah Cycle tiba-tiba terkunci pada sosok. Di antara kelompok itu, seorang pemuda berambut biru tampak lelah dan menonjol. Tidak ada ketakutan di mata pemuda ini dan dia sepertinya tidak menyadari situasi. Jika itu orang normal, itu tidak masalah. Namun, aura dari pemuda ini seperti jurang tanpa dasar yang dipenuhi dengan kedinginan. Benar, True Mystic Rank. Hati Blood Cycle Slaughterer melonjak ketika senyum mainnya diganti dengan kesungguhan. Ketika Blood Cycle Slaughterer mengatakan 3 kata, True Mystic Rank, Elder Jiang menghela nafas. Setelah semua, kultivasi pembunuh Cycle darah telah mencapai puncak peringkat manusia sejati dan bahkan lebih kuat daripada Elder pertama dari klan Bulan Pecah. Kekuatan Blood Cycle Slaughterer benar-benar top tier di antara mereka di True Human Rank dan dia memiliki pengalaman bertarung dengan mereka di True Mystic Rank. Indranya tidak akan salah. Angin bertiup dengan enteng dan suasananya hening. Informasinya salah. Ada peringkat mistis benar di antara bibit kekaisaran kaya langit. Petik 2. Wajah Blood Cycle Slaughterer penuh dengan keseriusan dan keringat dingin muncul di dahinya. Sosok-sosok anggota aliansi besi naga di dekatnya semua membeku. Di area Cloud, True Lord Ranks pasti raja yang bisa memutuskan kehidupan semua orang. Di aliansi Iron Dragon, jumlah rank Lord sejati dapat dihitung dengan satu tangan. Mengesampingkan area Cloud, bahkan Canopy Grid Country hanya memiliki beberapa True Lord Ranks, dan setiap True Lord Rank dapat mempengaruhi keseimbangan Grid Country. Di area Cloud, jumlah True Lord Ranks bahkan lebih sedikit dan tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, True Mystic Ranks menjadi kekuatan pertempuran terkuat dan cukup untuk menguasai satu sisi. Sulit membayangkan bahwa itu pemuda ini telah mencapai puncak area Cloud. Bolehkah saya menanyakan nama Anda dan mengapa Anda membantu Kekaisaran Langit Kaya? The Blood Cycle Slaughterer telah mengalami gelombang kasar dan segera tenang. Matanya berbinar saat dia menatap pemuda berambut biru itu. Dia memperkirakan bahwa itu pemuda ini telah mencapai peringkat mistis sejati belum lama ini, yang berarti bahwa itu dia mungkin bisa memblokirnya. Tentu saja, dia harus mencari tahu Zhao Feng sebelum itu. Zhao Feng mengangkat kepalanya dengan lelah, dan berkata tanpa ekspresi, "Aku akan memberimu 10 napas untuk mempertimbangkan menyerah atau aku akan membunuhmu semua." Apa yang dikatakan penyembuh penjilat darah itu diulang kembali kepadanya. Apakah kamu ingin menjadi musuh Iron Dragon Alliance? Ekspresi Blood Cycle Slaughterer jelek. Jika bukan karena fakta bahwa itu kultivasi lawan berada di peringkat mistis benar, mengingat sikap pembunuh silit darah, dia pasti telah menyiksa lawan sampai mati. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan peringkat mistis benar, terutama dengan Elder Jiang di samping. 10-9. Suara Zhao Feng membuat hati pembantai Cycle darah dan kedutan perusahaan. Elder Jiang, Third Highest, dan perusahaan sangat gembira. Siapa yang menyangka bahwa itu situasinya akan berubah 180 derajat. Beberapa saat yang lalu, mereka memilih antara menyerah dan mati. Detik berikutnya, Zhao Feng hanya santai berbalik ini. Selain itu, aura tak terlihat Zhao Feng sangat kuat. Secara logis, Blood Cycle Slaughterer seharusnya tidak tertegun oleh seorang pemuda yang baru saja mencapai True Mystic Rank karena dia sangat berpengalaman, tetapi entah bagaimana, jiwa Blood Cycle Slaughterer merasa tidak nyaman. Bahkan True Mystic Ranks yang dia kenal tidak memberinya tekanan seperti itu. Kepercayaan karena kekuatan dan tingkat energi mental membuat orang lain memandangnya. Itu mirip dengan Noble, mereka mungkin tidak lebih kuat, tetapi setiap tindakan dan gerakan mengandung kekuatan. Zhao Feng memberikan perasaan yang mirip dengan ini. Kembali di Purple Saint Ruins, jenius True Mystic Rank yang mati karena dia berjumlah beberapa lusin dan kebanyakan dari mereka berada di puncak True Mystic Rank. Bahkan beberapa dari True Lord Ranks yang lebih lemah bukanlah tandingannya. 8, 7, 6. Di mata Zhao Feng, Blood Cycle Slaughterer seperti seekor semut dan sikapnya ditampilkan. Mundur kembali, The Blood Cycle Slaughterer tiba-tiba membuat keputusan tentang naluri. Pertama, musuh memiliki 2 kultivator Real Spirit Realm dan salah satunya adalah True Mystic Rank. Bertarung langsung berarti bahwa itu peluang kemenangannya kurang dari 30%. Kedua, pemuda berambut biru itu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman dan, sebagai seorang pembantai, perasaannya akan kematian adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa dibandingkan dengannya.
Mundur. Dengan urutan Blood Cycles Slaterer, anggota aliansi besi naga langsung bereaksi. Kalau begitu kamu bisa mati. Dingin muncul di wajah Zhao Feng. Ring of Lightning. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengetuk udara. Busur petir menyerang dalam radius puluhan yard. Kiyu. Senjata petir itu seperti ular hidup yang mengelak di sekitar Third Highest dan perusahaan sebelum menggigit anggota aliansi Iron Dragon. Arg, tangisan terdengar satu demi satu. Celepuk-celepuk, lebih dari satu selusin anggota aliansi besi naga berubah menjadi tubuh hangus. Hanya dalam satu nafas, semua orang selain dari Blood Cycles Slaterer telah mati. Satu langkah, hati Blood Cycles Slaterer berdetak kencang dan ekspresinya berubah secara dramatis. Elder Jiang, ketiga, dan perusahaan semuanya membeku dan tidak berani bergerak di depan aura petir yang menakutkan itu. Mereka awalnya berpikir bahwa itu tindakan Zhao Feng akan menelan mereka juga, tetapi serangan Zhao Feng hanya membunuh musuh. Kontrol seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Elder Jiang. The Blood Cycles Slaterer mulai menyadari bahwa itu Zhao Feng mungkin bukan true mystic rank normal. Menjalankan, lari, The Blood Cycles Slaterer hanya memiliki pemikiran ini. Kekuatan Zhao Feng jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan, dan peluang untuk menang kurang dari 30%. Ada juga Elder Jiang. Kiyu, The Blood Cycles Slaterer membakar Key of True Spirit miliknya dan berubah menjadi api berwarna darah yang melesat ke kejauhan. Tidak ada yang tahu teknik apa yang digunakan Blood Cycles Slaterer untuk meningkatkan kecepatannya ke True Mystic Rank. Skill Blood Cycles Slaterer ini agak mirip dengan Moon Demon Palace. Jantung Zhao Feng bergerak saat dia melihat nyala api berwarna darah itu meledak. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya saat dia menyaksikan Blood Cycles Slaterer pergi. Elder Jiang sedikit panik. Tampaknya seolah-olah Blood Cycles Slaterer sangat waspada terhadap Zhao Feng, dan jika yang terakhir mengejar dia, kemungkinan besar dia bisa membunuh Blood Cycles Slaterer. Setelah Blood Cycles Slaterer melarikan diri, itu akan jauh lebih berbahaya. Elder Jiang, klan mana dari penjara Cycle darah ini? Zhao Feng sepertinya tidak terburu-buru. Banyak anggota dari aliansi naga besi berasal dari wilayah Cloud, seperti 2 negara kuat atau 13 negara. Namun, aliansi besi naga memiliki sekte setan bulan merah di belakang mereka dan banyak anggota inti berasal dari sekte setan. The Blood Cycles Slaterer tidak berasal dari area Cloud jadi dia kemungkinan besar anggota dari sekte setan bulan merah. Petik 2. Elder Jiang berkata dalam-dalam, sekte setan bulan merah, istana setan bulan. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, dia secara naluriah membuka ais spiritual godanya untuk mencoba dan melihat bagaimana Blood Cycles Slaterer menggunakan keahliannya, tetapi yang kedua dia lakukan sehingga mata spiritual Lord meledak kesakitan. Zhao Feng tanpa daya mengusap mata kirinya. Dia tidak terlalu terbiasa menggunakan mata roh Lordnya. Di sampingnya, mata Elder Jiang melintas saat dia memperhatikan detail ini. Pada saat itu, dia telah melihat mata biru Zhao Feng berkedip-kedip, tetapi karena betapa cepatnya itu berlalu, itu hanya tampak seperti ilusi. Selain itu bukan pertama kalinya Zhao Feng menggosok mata kirinya. Saudara Zhao, bahwa itu pembantai Cycle darah adalah orang yang sangat jahat. Jika kamu membiarkan dia meninggalkan masa depan kita akan penuh masalah. Petik 2. Elder Jiang berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat api berwarna darah bergerak semakin jauh Elder Jiang menjadi khawatir tetapi pemuda berambut biru itu masih riang dan tampak lelah. Zhao Feng jelas tahu alasan dibalik membunuh akar dan tidak akan baik ketika saatnya tiba. Penjagal sabit darah ini hanyalah ikan kecil. Jika aku bisa menggunakan dia untuk memancing anggota inti dari aliansi naga besi. Petik 2. Pikir Zhao Feng, tidak masalah baginya untuk membunuh Blood Cycles Slaterer dan jika dia benar-benar menginginkannya, Blood Cycles Slaterer tidak akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun, ketika Zhao Feng menyadari bahwa itu skill Blood Cycles Slaterer mirip dengan Moon Demon Palace, pikirannya berubah. Sebuah afterimage ditinggalkan saat Zhao Feng berubah menjadi busur petir. Mulut Elder Jiang dan perusahaan ternganga ketika pemuda yang berada tepat di depan mata mereka menghilang. Melihat, Third Highest dan perusahaan mengangkat kepala mereka dan melihat seberkas kilatan cahaya biru menembus awan dan mengejar api berwarna darah. Sosok Zhao Feng bisa terlihat samar-samar dalam kilatan petir dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada nyala berwarna darah. Ini Zhao Feng memahami kekuatan lightning dan menghususkan diri dalam kecepatan. Sepertinya Blood Cycles Slaterer tidak bisa lolos. Petik 2. Elder Jiang menghela napas dan dia memiliki ekspresi angkuh di wajahnya. Pada waktu bersamaan,
Ketika Blood Sickle Slaughterer kehabisan 1 hingga 2 mil dengan teknik rahasianya, dia tiba-tiba mendengar suara angin dan dengungan petir. Dia memahami hukum petir. Tidak, itu adalah hukum Wind Lightning. Petik 2. Wajah Blood Sickle Slaughterer sangat jelek. Saat Zhao Feng terbang ia menyebabkan kilat untuk bersenandung dan angin kencang untuk mendorongnya. Kedua keterampilan berbasis petir dan keterampilan elemen angin khusus dalam kecepatan dan ketika keduanya digabungkan, itu pasti yang tercepat. The Wind Lightning Emperor pernah menggunakan Wind dan Lightning dengan sempurna. Dia dinobatkan sebagai kaisar tercepat dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dalam pikirannya, The Wind Lightning Tablet masih compang camping dan gelap. Ini memberi aura kuno dan di permukaan tablet, niat angin dan kilat dilepaskan. Kesadaran Zhao Feng merasakan dunia angin dan kilat. Dunia bagaikan Wind Lightning Tablet. Meskipun itu compang camping dan lusuh, busur petir ditembak jatuh dari langit dan tornado terbentuk. Dengan penguasaan Zhao Feng saat ini, dia hanya bisa merasakan satu sudut dunia tablet kuno. The Wind Lightning Laws yang dia pahami dari tablet kuno bahkan tidak sampai 1%. Penggabungan angin dan petir menciptakan kecepatan tercepat. Saya baru saja mulai memahaminya, tetapi kecepatan saya sudah melampaui ketika saya berada di rerun Dewa Sein Raksasa. Petik 2. Saat Zhao Feng terbang, ia memasukkan sebagian fokusnya ke Wind Lightning Tablet. Dia tidak menggunakan kecepatan maksimumnya atau dia akan mengejar Blood Sickle Slaughterer sejak lama. Baik Lightning dan Wind adalah elemen alam yang Zhao Feng kenal. The Lightning Floating Fairy, Wind Lightning Palm, Mystic Flower Treasure Bible, Lightning Inheritance dan semuanya terhubung dengan setidaknya satu dari keduanya. Itu karena yayasan ini bahwa itu Zhao Feng memilih warisan Kaisar Angin Petir dan bisa hampir tidak memahaminya. Di langit, 2 angka, 1 di depan dan 1 di belakang, berputar di sekitar pegunungan dan sesekali masuk ke hutan. Namun, tidak peduli seberapa banyak nyala berwarna darah yang berjuang, itu tidak bisa menyingkirkan cahaya biru di belakangnya. Boleh aku tanyakan nama Anda dan mengapa Anda ingin menjadi musuh Iron Dragon Alliance? Bahkan jika aku mati, setidaknya biarkan aku tahu namamu. Petik 2. Wajah Blood Sickle Slaughterer penuh dengan keputusasaan. Kesenjangan antara pangkat manusia sejati dan peringkat mistis benar tidak dapat dengan mudah dipatahkan. The Blood Sickle Slaughterer kuat di antara mereka di tingkat kultivasi tetapi hanya bisa bertarung melawan mereka di True Mystic Rank dalam waktu singkat atau gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah pertarungan diseret keluar, dia jelas bukan pertandingan True Mystic Rank. Musuhnya saat ini memahami hukum angin dan petir dan kecepatan dan ketahanannya lebih baik daripada miliknya. Hehe, santai, aku tidak akan membiarkanmu mati. Senyum lucu terdengar di samping telinga Blood Sickle Slaughterer dengan dengungan petir. Wajah Blood Sickle Slaughterer kehilangan warnanya dan dia mengambil nafas dingin setelah mengetahui bahwa itu Zhao Feng telah menggunakan metode misterius untuk mendekatinya. Parsial darah bulan sabit, bagaimana cara Blood Sickle Slaughterer bersedia dikalahkan dengan mudah? Dia membakar kinya roh sejati dan memangkas bulan yang tidak sempurna yang membuat jiwa gemetar. Dan menutupi langit dengan warna darah. Langkah ini jelas merupakan kartu pembunuh Blood Sickle Slaughterer. Setengah tahun yang lalu, ia telah menggunakan langkah ini untuk melukai True Mystic Rank dan berhasil melarikan diri. Partial Moon Blood Sickle, tidak bagus, gerakan ini bisa mengancam sebagian besar True Mystic Ranks. Puluhan mil jauhnya, Elder Jiang menangkap gumpalan gerakan aura tetapi perubahan mendadak terjadi pada detik berikutnya. Bulan berwarna darah kuat hancur di udara. Kamu. Wajah Blood Sickle Slaughterer pucat putih dan tubuhnya berkerut. Sepasang tangan kuat yang menempel erat di bahunya dengan sekilas cahaya biru. Memang, asal-muasal skill ini mirip dengan yang digunakan oleh para jenius dari Istana Setan Istana, tapi itu jauh lebih kasar. Zhao Feng bergumam, di Purple Saint Ruins, Zhao Feng telah membunuh banyak orang dari Moon Demon Palace juga. Setelah mengkonfirmasi jawabannya, Zhao Feng mengirimkan kilatan cahaya ke Dante pemetik darah sabit. Kamu, jangan. The Blood Sickle Slaughterer melolong ketakutan dan berjuang. Setengah napas kemudian, dantiannya rusak dan wajahnya dipenuhi penyesalan dan kebencian. Seorang penjagal yang semua orang khawatir sekarang lemah seperti ayam. Perubahan mendadak ini lebih menakutkan daripada kematian. Membunuhmu terlalu baik, melumpuhkan kultivasi Anda dan membuat Anda mengalami bagaimana rasanya menjadi lemah adalah jauh lebih menyakitkan. Petik 2. Zhao Feng melambaikan tangannya dan melemparkan Blood Sickle Slaughterer ke tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng berubah menjadi garis biru yang bertemu dengan Elder Jiang dan perusahaan.
Terima kasih, adik Zhao. Elder Jiang dan semua perusahaan mengucapkan terima kasih karena mereka melarikan diri dari kematian mereka tetapi hanya ingin tahu mengapa Zhao Feng tidak membunuh Blood Sickle Slaughterer. Setelah semua, pembantai Sickle Darah akan mengambil berita tentang Zhao Feng kembali ke aliansi Iron Dragon. Bisa dibayangkan bahwa itu dalam waktu singkat, Zhao Feng akan dicari oleh aliansi Besi Naga dan menyebabkan banyak masalah. Selanjutnya, Zhao Feng sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Apakah dia tidak tahu kekuatan aliansi Iron Dragon? Atau apakah dia masih melakukan ini dengan sengaja? Berpikir sampai di sini, hati Elder Jiang bergerak. Musuh-musuh adalah teman. Jika Zhao Feng bekerja sama dengan mereka, itu akan sangat bagus. Zhao Feng menggosok mata kirinya dan melihat ke arah-arah 13 negara. 13 negara berada di antara dua negara yang kuat dan tidak terlalu jauh dari dua negara yang kuat. Melihat Zhao Feng memiliki pikiran untuk pergi, Elder Jiang panik, teman kecil, Anda menyelamatkan kami. Hidup, bagaimana kami tidak memperlakukan Anda dengan baik? Petik 2. Brother Zhao baru saja kembali ke area Cloud dan mungkin tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Kami dapat membantu Anda dan saya yakin Old Su dari Dragon Killing Alliance akan menjadi minat Anda. Petik 2. Yang Mulia Ketiga tidak bisa membantu tetapi memohon. Aliansi membunuh naga, jejak Zhao Feng berhenti. Para anggota Dragon Killing Alliance terutama berasal dari kekuatan yang telah dihancurkannya oleh aliansi Iron Dragon dan terutama dipimpin oleh 7 klan of the Sky Ridge Strong Country. Old Su adalah pemimpin dari Dragon Killing Alliance dan bertarung melawan aliansi Iron Dragon. Petik 2. Ketiga Mulia menjelaskan, area Cloud berada di bawah kontrol aliansi Iron Dragon dan hanya dua kata, pembunuhan naga, yang jelas ditujukan pada aliansi Iron Dragon. Zhao Feng tersenyum samar dan akan menolak tawaran itu. Meskipun dia sedikit tertarik pada aliansi pembunuhan naga, itu sama tidak menariknya seperti kembali ke 13 negara. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, gelombang rasa sakit datang dari mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, kolam beku mulai beriak dan mencapai 9,9 meter. Mata spiritual Lord akan mengalami perubahan. Apakah karena memahami Winlight Stone Tablet? Petik 2. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Pada tahap saat ini, kultivasinya berada di setengah langkah True Lord Rank dan tingkat energi mentalnya lebih kuat daripada tahap akhir yang normal True Lord Ranks. Selama dia memasuki pengasingan, itu tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke peringkat Tuan Sejati. Namun, pada saat kritis ini, Eye Spiritual Lord mengalami perubahan. Zhao Feng menganalisisnya dengan hati-hati. Dia punya dua kartu untuk kembali ke 13 negara. Salah satunya adalah Jade Dragon Protection dan Ice Imperial Spear, senjata kelas bumi yang telah menyatu ke dalam tubuhnya. Tugas yang paling penting saat ini adalah membiarkan mata spiritual Lord berhasil menjalani perubahan ini. Efeknya akan lebih besar dari mencapai peringkat Lord sejati. Petik 2. Zhao Feng segera membuat keputusan. Dengan mata spiritual Lord, dia bisa mengalahkan sebagian besar peringkat Lord sejati bahkan tanpa mencapai pangkatnya sendiri. Dibandingkan dengan itu, mencapai True Lord Rank tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Setelah semua, dia sudah memiliki tingkat energi mental Rank Lord benar dan bisa melawan Rank Lord sejati lainnya bahkan tanpa menggunakan Eye Spiritual Lord. Saudara Zhao, bagaimana menurutmu? Elder Jiang menunggu dengan penuh harapan untuk jawaban Zhao Feng. Terthayes tiba-tiba teringat sesuatu, adik perempuanku yang ke-9 adalah jenius nomor 1 di negara kuat Sky Ridge dan seorang cantik yang baru saja kembali dari pertemuan naga sejati suci. Saya percaya bahwa itu seorang jenius seperti Brother Zhao akan mendengar tentang pertemuan naga sejati suci sebelumnya dan mungkin memiliki beberapa kata yang sama dengan saudara perempuan saya. Petik 2. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.